Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah channel Kanur DS Cirebon yang saya tidak tampakkan diri. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya selalu berharap untuk saudara-saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan murah rezeki, dalam keadaan semoga yang punya hajat sukses dikabulkan Allah, yang sedang sakit moga disembuhkan, keluarga sakinah mawaddah warahmah, tentram, damai, sejahtera lahir wal batin, dan moga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan membuahkan manfaat bagi diri kita dan bagi sesamanya. Saudara yang dimuliakan Allah, kita ini harus bersyukur menjadi warga negara yang bermartabat, sehingga warga dan bangsa ini disegani dunia. Kita bersyukur menjadi makhluk Allah yang terbaik di antara makhluk-makhluk lain, sampai kita itu dipercaya untuk menjadi khalifah fil ardh, yaitu wakil atau pemimpin atau yang dipercaya oleh Allah untuk mengelola, menjaga alam semesta ini, dan kemudian memanfaatkan dengan bebas. Yang terpenting itu kita tetap jaga etika, kita tetap jaga aturan Allah yang berlaku di alam semesta ini. Lebih lagi kita bersyukur yaitu menjadi umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat disayang oleh Kanjeng Nabi sendiri, yang sangat diutamakan, sehingga Kanjeng Nabi yaitu awal dan akhirnya dalam hati beliau hanya ada ummati, ummati, ummati. Bahkan ketika Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibangunkan, dibangkitkan kelak di akhirat, yang terdahulu diucapkan dan diingat, disebut adalah ummati, ummati, ummati. Bahkan ketika nanti di akhirat dikabarkan bahwa Kanjeng Nabi itu adalah bersujud kepada Allah, bersujud kepada Allah dengan waktu yang amat lama. Apa itu tujuannya? Adalah untuk supaya Allah memberikan kebebasan syafaatnya kepada memberikan syafaat kepada Kanjeng Nabi bagi umat-umatnya yang dicinta, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan itu, sehingga setelahnya Kanjeng Nabi bangun daripada sujudnya, Kanjeng Nabi pergi ke neraka, memeriksa setiap jengkal neraka, ya, mencari umatnya yang tersiksa di sana. Kemudian diperiksa adakah dia rasa cinta meskipun sedikit, adakah dia pernah baca selawat meskipun sedikit, siapapun akan diangkat dan diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi. Luar biasa. Jadi kita bersyukur menjadi umat Nabi itu, meskipun itu Nabi yang paling akhir daripada para Nabi, tetapi paling dahulu dalam pemeriksaan amal, paling diutamakan, dan segalanya itu dilebihkan menjadi umat Nabi itu. Alhamdulillah. Kita sebagai umat Islam ini juga adalah suatu anugerah, suatu kemuliaan, suatu yang luar biasa, karena aturan Islam sehingga sangat adil, sangatlah mudah, sangatlah mengajak kepada kita untuk dimuliakan dan memuliakan. Dalam Islam ada tangga derajat untuk meraih derajat yang setinggi-tingginya. Allah perintahkan kepada kita untuk mencari ilmu, Allah perintahkan kepada kita untuk ibadah,
Sehingga Allah sampaikan, wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin, menciptakan manusia itu hanya untuk ibadah. Bukanlah hanya sholat, bukanlah hanya puasa, tetapi setiap yang baik apabila kita niatkan ibadah maka bernilai ibadah. Dari ibadah inilah Allah itu memberikan tangga kepada kita untuk meraih derajat setinggi-tingginya lewat tuntunan dan bimbingan ilmu. Jadi saudara-saudaraku, saya hanya mengingatkan kepada diri saya, kepada saudara-saudara, janganlah setinggi semulia itu yang diberikan oleh Allah, kita kemudian menghinakan diri sendiri, kemudian kita menjatuhkan diri sendiri. Dengan mudahnya kita ta'assub, itu berkultus, seperti menuhankan manusia hanya karena pengakuan, hanya karena melihat segi lahir. Ingat saudaraku, la yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidaklah melihat segi lahir dan berpakaian maupun imamah jubah sorban yang begitu besar, itu tidaklah guna ya bagi penilaian Allah, akan tetapi hati manusia yang akan dinilai condong kemana. Meskipun compang-camping berpakaian, akan tetapi kalau hatinya baik, condongnya untuk ibadah, maka itulah yang terbaik, bukanlah daripada segi pakaian. Jadi janganlah kita mudah kebembang atau terbuai, terpengaruh oleh sekelompok orang-orang yang seolah-olah Islami, seolah-olah ini paling berjuang, ya, seolah-olah ini adalah paling mulia, paling benar, bahkan apalagi sampai diiming-iming, diebeng-ebengi bahwa saya adalah turunan Nabi. Ya, maka siapapun haruslah memuliakan saya, memuliakan kami. Saudaraku sekalian, kita hidup itu saling menghargai dan menghormati. Meskipun kita ada kemuliaan sebagai umat Islam, sebagai umatnya Kanjeng Nabi SAW, akan tetapi tidaklah diperbolehkan kita itu bangga diri, tidak diperbolehkan kita itu sombong, yaitu menolak kritik, koreksi, nasihat yang baik, dan mudahnya merendahkan orang lain, sebab kesombongan itu adalah bernasab iblis. Maka siapapun yang merasa dirinya paling mulia kemudian begitu mudahnya merendahkan kelompok lain, demi Allah saudaraku, itu adalah akan merusak, dan alangkah lebih baiknya yaitu menghindari, menjauhi kelompok-kelompok manusia yang mengaku dirinya itu punya kasta tinggi, yang mengaku dirinya itu turunan Nabi, meskipun akhlaknya tidaklah sejalan dengan Nabi, kemudian mudahnya merendahkan yang lain. Jadi jangan mudah. Ingatlah kita punya martabat, punya kemuliaan, punya derajat di sisi Allah. Hanyalah takwa, hanya hatimu, amalmu. Yang dikhawatirkan kalau kita itu takjub, kalau kita terbuai dari pengaruh ikutan hanya karena sebuah pengakuan, ya, karena hanya melihat segi lahir, malah justru bukannya kita itu dapat syafaat, bukannya kita selamat, akan tetapi boleh jadi su'ul khotimah, boleh jadi tidak akan mendapatkan syafaat, boleh jadi malah neraka jahanam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, selama ini kita itu amat sejuk, amat damai, amat tentrem bersama kiai-kiai kampung yang mengajar kita untuk saling menghargai, saling memuliakan satu dengan yang lain, yang mengajarkan kita menjauh daripada penyakit-penyakit yang merusak diri dan merusak masyarakat, yaitu keujuban, bangga diri, bangga turunan, bangga harta, menyombongkan nasab, menyombongkan ilmu dan sebagainya. Hidup dengan tawadhu, saling menghargai, itulah sebuah keindahan.
Jadi janganlah serahkan keprawiraan, harga diri, martabat diri pribadi ini kepada orang-orang yang hanya mengaku dirinya adalah bernasab pada Nabi, yang mengaku dirinya adalah kasta tertinggi, yang mengaku dirinya adalah paling bisa memberikan syafaat. Syafaat itu tidak akan diberikan kepada setiap orang yang perilakunya bernasab ke iblis, meskipun itu adalah turunan Nabi. Turunan Nabi itu harus bisa mencerminkan akhlak Nabi yaitu dengan ilmunya yang baik, yaitu dengan kasih sayangnya yang murni, yaitu dengan akhlaknya yang terpuji, yaitu dengan suri tauladannya yang membuat orang lain semangat, bersih daripada sikap-sikap kotor, tindakan kotor, perilaku kotor, dan bermulut berkata-kata kotor. Justru orang-orang yang mengaku mengutip nama Nabi SAW, kemudian dengan mudahnya dia petentang-petenteng, merasa diri paling unggul, merendahkan kelompok lain, tidak pedulikan benar atau salah dalam perilakunya. Inilah sesungguhnya musuh Nabi yang sebenarnya. Inilah sesungguhnya perusak Islam, perusak agama yang sebenarnya. Itulah musuh-musuh Allah yang sebenarnya, karena mengutip dan mengambil, membawa nama Nabi untuk kesombongan, membawa nama Nabi untuk menghina dan merendahkan orang lain. Apalagi yang dihina direndahkan adalah ulama, kiai yang justru dicinta oleh Allah dan Rasulnya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, bebaskan diri kalian daripada perilaku ta'assub, pengkultusan, kecintaan yang berlebihan, yang menghinakan diri sendiri. Hindari dan jauhi siapapun, meskipun itu atas nama turunan Nabi, yang sombong, yang merendahkan kalian, bahkan memperbudak kalian. Itu adalah bukan daripada ajaran Islam. Janganlah gantungkan kita pada mereka yang menjanjikan syafaat, yang menyajikan bertuntun surga, tetapi mereka sombong. Demi Allah tidak akan masuk surga, tidak akan diberikan syafaat. Jangankan untuk memberikan syafaat atau sampai membimbingnya ke surga, dirinya sendiri saja boleh jadi akan mendapatkan murka Nabi. Dirinya sendiri saja akan mendapatkan murka Allah. Dirinya sendiri belum tentu selamat, boro-boro akan memberikan syafaat kepadamu, boro-boro akan mengajak surga kepada kalian. Jadi la yadkhulul jannah man fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Tidaklah akan masuk surga setiap orang yang dalam diri atau dalam hatinya sedikit saja ada sikap atau sifat kesombongan. Berlaku umum itu hukum, baik itu untuk zuriat Nabi, alil bait, atau untuk siapapun. Jadi tidak ada di dunia ini yang kebal hukum itu loh, tidak ada. Kalaupun bahwa saya adalah berbuat dosa sekalipun pasti akan ditanggung Nabi dan sebagainya, itu pendustaan yang sangat besar. Agama tidaklah seperti itu. Nabi tidaklah demen atau meridhoi perkara-perkara atau perilaku-perilaku buruk. Jadi tidak mungkin kan yang Nabi itu menanggung dalam artian atau melegalkan perilaku-perilaku dosa umat atau turunan atau yang mengaku dirinya turunan Nabi. Tetap saja kalau dosa dia akan kena hukuman. Jadi janganlah kita itu mudah tertipu oleh janji-janji yang palsu. Itulah pemalsu agama, itulah pendusta agama, saudara. Mari kita jangan sakiti para ulama, para kiai yang telah mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada kiai, kepada ulama.
pribumi yang mengajarkan kita kebaikan menuju Allah, menuju kecintaan Nabi, menuju kecintaan sesama, menuju kasih sayang, menuju perdamaian, menuju saling menghargai, menuju sikap tawadhu berendah hati kepada siapapun, menuju untuk bersama-sama ya bergotong royong dalam ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan takwa, tanpa harus saling merendahkan satu dengan lainnya. Tidak ada majikan atau budak, akan tetapi kita bersama, yaitu sama tinggi ya, sama rendah. Yang terpenting yaitu kita berupaya untuk menjadi manusia yang takwa Allah, sehingga kita mendapatkan muliaan di sisi Allah yang tidak haruslah dibanggakan apalagi disombongkan. Demikian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.